Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menelusuri sebuah kisah yang menggetarkan hati. Sebuah momen yang menjadi titik awal panggilan abadi. Suara yang kini menggema dari menara-menara masjid di seluruh penjuru dunia. Inilah kisah adzan pertama dalam sejarah Islam yang dikumandangkan oleh seorang sahabat mulia, Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabbah bukanlah seorang bangsawan. Ia bukan pemimpin kabilah, bukan pula tokoh terpandang di Makkah. Ia adalah seorang budak berkulit hitam, berasal dari Habsyah yang kita kenal sekarang sebagai Ethiopia. Namun justru dari seorang hamba sahaya inilah Islam memancarkan kemuliaannya. Bilal hidup di bawah kekuasaan seorang musyrik Quraisy yang terkenal kejam, Umayyah bin Khalaf. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Makkah melalui dakwah Rasulullah, Bilal termasuk di antara orang pertama yang beriman. Ia menyambut kalimat La ilaha illallah dengan hati yang lapang, meski itu berarti dirinya harus menanggung siksaan yang luar biasa. Bayangkan, di bawah terik matahari gurun yang membakar, tubuhnya dijemur di atas batu panas, dada hitamnya yang kekar ditindih batu besar, cambuk menghujani punggungnya. Namun dari mulutnya hanya terdengar satu kalimat, Ahad, Ahad, satu Tuhan. Kalimat tauhid ini menjadi tameng dan senjatanya. Bilal tahu, sekalipun tubuhnya hancur, jiwanya telah merdeka. Melihat keteguhan Bilal, Abu Bakar Asy-Syiddiq tak tinggal diam. Ia membelinya dari Umayyah dan memerdekakannya. Sejak hari itu, Bilal menjadi bagian dari keluarga besar umat Islam dan termasuk salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Waktu berlalu, Islam berkembang. Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Di sana, masyarakat Islam mulai membentuk sebuah peradaban. Masjid Nabawi dibangun, dan saat itulah muncul pertanyaan penting, bagaimana cara memanggil umat untuk sholat? Awalnya, sebagian sahabat mengusulkan untuk menggunakan lonceng seperti umat Nasrani. Ada pula yang mengusulkan meniup trompet, seperti tradisi Yahudi. Namun Rasulullah tidak langsung memutuskan. Malam itu, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu seseorang yang mengajarkannya seruan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Beliau tersenyum, lalu bersabda, "Itu mimpi yang benar, insya Allah." Ajarilah lafaz itu kepada Bilal, karena suaranya lebih lantang. Maka berdirilah Bilal bin Rabbah di atas masjid. Dengan suaranya yang khas dan menggema, ia mengumandangkan adzan pertama dalam sejarah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Bilal menembus dinding-dinding rumah Madinah. Ia bukan lagi seorang budak. Ia kini muadzin Rasulullah, simbol kemuliaan Islam, bahwa yang membedakan manusia bukan warna kulit atau kedudukan, melainkan ketakwaan. Sejak hari itu, Bilal menjadi muadzin tetap Rasulullah. Setiap kali waktu salat tiba, Bilal naik ke tempat tinggi dan menyerukan panggilan ilahi itu dengan penuh cinta dan keikhlasan. Namun waktu terus berjalan hingga akhirnya tiba masa paling menyedihkan dalam hidupnya. Rasulullah wafat. Bilal sangat terpukul. Ia tidak sanggup lagi mengumandangkan adzan. Suaranya terhenti di tengah-tengah. Tangisannya pecah setiap kali menyebut nama Muhammad dalam kalimat adzan. Ia pun meminta izin untuk pergi meninggalkan Madinah dan bergabung dengan pasukan jihad di Syam. Bertahun-tahun kemudian, dalam suatu kunjungan ke Madinah, Bilal diminta kembali mengumandangkan adzan, kali ini atas permintaan cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Dengan air mata ia berdiri dan mulai menyerukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketika sampai pada Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, seluruh Madinah menangis. Tangisan itu bukan hanya karena rindu akan Bilal, tapi rindu kepada Rasulullah. Itulah kisah adzan pertama, sebuah panggilan yang tak sekadar mengajak salat, tapi mengingatkan kita akan pengorbanan, cinta, dan keagungan Islam.
dan Bilal bin Rabbah, budak yang disiksa karena tauhid, kini dikenang sepanjang masa sebagai suara pertama yang menyeru umat kepada Allah. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini, bahwa kemuliaan bukan milik dunia, tapi milik orang yang memegang teguh keimanan. Jangan lupa like, komen, dan share jika kamu merasa video ini bermanfaat. Subscribe untuk kisah inspiratif sejarah Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.